Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, karena kita berada di penghujung bulan Desember, kita sudah berada pada tanggal 21 Desember, dan insya Allah nanti 25 itu secara umum diperingati sebagai hari apa? Natal atau Christmas. Oleh sebab itu topik yang paling relevan untuk kita coba angkat pada malam hari ini berkaitan dengan fatwa-fatwa tarjih seputar perayaan Natal, termasuk diantaranya hukum mengucapkan selamat Natal itu bagaimana. Ini menjadi penting Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Terlebih kita sekarang di musim politik atau tahun politik. Kelompok atau perorangan yang memiliki kepentingan politik supaya mendapatkan dukungan dari lintas agama, maka ucapan selamat Natal itu sangat umum dilakukan. Karena apa? Ingin menggait dukungan politik gitu. Dan mungkin juga jenengan juga bisa jadi supaya mendapatkan apa Pak? Dukungan. Menggunakan kesempatan itu untuk apa? Menarik dukungan. Nah, sehingga topik kita berkaitan dengan moderasi beragama dan fatwa-fatwa tarjih seputar perayaan Natal. Tapi sebelumnya, Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, yang menjadi pertanyaan, apakah Muhammadiyah itu menganut ajaran pluralisme? Ajaran pluralisme itu apa? Ajaran yang berkeyakinan bahwasanya semua agama apa? Benar, sama atau benar. Yang kedua, bagaimana pandangan kita atau secara khusus pandangan Muhammadiyah berkaitan dengan keyakinan-keyakinan Nabi sebelum Nabi Muhammad. Secara khusus misalnya Nabi Musa. Apakah Nabi Musa itu mengajarkan ajaran agama Yahudi atau tidak? Dan juga Nabi Isa atau orang Kristen menyebutnya Yesus Kristus. Apakah Nabi Isa itu yang mengajarkan keyakinan sebagaimana yang diyakini oleh orang Kristen? Di antaranya misalnya ajaran Trinitas. Ajaran apa? Trinitas atau Tritunggal. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, sebenarnya sudah ada jawabannya dalam kitab Masail Al-Khams, kitab masalah 5. Ketika Muhammadiyah menjawab atau merespon tentang pertanyaan mahuddin, apa yang disebut dengan agama. Dalam Muktamar Khususi Tarjih tahun 1954-1955, ketika Majelis Tarjih mendefinisikan agama, definisi agama itu diklasifikasikan menjadi dua, Pak. Maksudnya definisi Islam secara umum dan Islam secara khusus. Kalau Islam secara khusus maksudnya apa? Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ad-din ay ad-dinu al-islami alladzi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yaitu agama, maksudnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ini jelas sudah kita pernah bahas ya. Dari seri kajian kita tentang masalah 5. Berkaitan dengan sumber ajaran agama yaitu Al-Quran dan Sunnah Sahihah. Kemudian isi agama 3 itu apa? Perintah, larangan, dan petunjuk.
kemudian tujuan agama li solahil ibad dunyahum wa akhrahum. Ini semuanya sudah kita kaji. Ini Islam sebagaimana yang kita pahami, yang notabene-nya kita pengikut Nabi Muhammad. Tapi yang berikutnya, Bapak dan Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa kok Muhammadiyah perlu untuk mendefinisikan juga Islam secara umum? Kenapa kok definisinya tidak berbicara tentang apa? Islam secara khusus saja. Islam secara khusus itu apa? Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tapi dalam mahwaddin, apa itu agama, dalam masalah 5 juga didefinisikan tentang agama sebelum Nabi Muhammad. Di sana dikatakan yang disebut agama itu ad-din huwa ma syara'ahullah ala lisani anbiya'ihi. Agama itu apa yang disyariatkan oleh Allah dengan pelantara nabinya. Berarti dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Isinya sama, awamir perintah, nawahi larangan-larangan, irsyadat petunjuk-petunjuk. Tujuan semua agama, maksudnya agama Islam, bukan semua agama. Agama yang dibawa oleh semua Nabi itu lisolahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Artinya dalam pandangan Muhammadiyah, Islam itu sudah dikenal oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad. Meskipun dalam dialog lintas agama, Pak, keyakinan kita yang semacam ini dipersoalkan. Mau Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad. Tapi kenapa Al-Quran menegaskan bahwasanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu juga muslim? Misalnya dalam doa iftitah yang kita baca itu, wa ana awwalul muslimin, itu pernyataannya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah mendeklarasikan kalau beliau awalul muslimin, artinya Nabi Ibrahim itu seorang muslim. Nah, ini yang terkadang disangkal oleh kelompok di luar Islam. Bagaimana Islam kok meyakini nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sudah muslim? Artinya dalam pandangan kita, Islam itu memang ajaran agama yang universal. Semua nabi itu agamanya Islam, termasuk Nabi Musa dan Nabi Isa gitu, atau Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat dalam akidah At-Tahawiyah, Pak. Akidah At-Tahawiyah ini menarik, Pak, yang ditulis oleh Al-Imam At-Tahawi, mazhabnya Hanafi, Pak. Menulis matan akidah. Dan akidahnya ini menariknya, itu diterima oleh semua kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, Pak. Baik Asy'ariyah, Maturidiyah dan Salafiyah, Pak. Semuanya mengakui akidah apa? Tahawiyah. Akidah apa? Tahawiyah. Tapi dalam mensyarah atau menafsirkan matan akidah ini, Pak, sesuai dengan keyakinannya masing-masing, Pak. Masing-masing ya. Tapi secara umum mungkin jenengan nggak begitu paham bedanya Asy'ariyah, Salafiyah, Maturidiyah apa gitu. Blas. Memang lebih baik itu, Pak, aman ya. Nanti kalau semakin tahu semakin repot ya. Semakin bingung. Tapi secara umum orang Indonesia itu ya akidahnya apa? Asy'ariyah. Ketika kecil jenengan sudah belajar 20 sifat wajib bagi Allah. Allah wujud, qidam, baqo, mukhalafatun lil hawadisi dan seterusnya. Itu menunjukkan kalau akidah jenengan Asy'ari, karena akidah semacam ini ditolak oleh Salafi, itu bid'ah, Pak, itu. Tapi terlepas dari itu, kita nggak mau ke situ, Pak. Tiga kelompok ini nggak mungkin kita keluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, meskipun memiliki perbedaan. Dan kita di Muhammadiyah sangat moderat, Pak, ya.
tidak terjerumus pada perdebatan. Karena antara Salafiyah dengan Asy'ariyah itu perdebatannya nggak selesai, seolah-olah antara Muslim dengan non Muslim. Nah, kita di Muhammadiyah itu cukup moderat. Di beberapa sisi memang ada kesamaan dengan Asy'ariyah, di beberapa sisi ada kesamaan dengan Salafiyah gitu. Oke. Kembali ke tadi. Dalam akidah Thahawiyah Pak dikatakan di sana wa dinullahi fil ardi was samai wahidun. Agama Allah di bumi dan di langit wahidun, satu. Berarti wa dinul Islam, yaitu agama Islam. Berarti Islam tidak mengakui adanya agama Yahudi maupun agama Nasrani. Berarti atau Kristen Pak. Nasrani itu orangnya ya. Jadi Nabi Musa tidak pernah membawa agama Yahudi. Nabi Isa tidak membawa agama Kristen gitu. Atau Nasrani, betul juga, Nasoro orangnya. Atau Nasroniyah Pak kalau bahasa Arabnya. Nasroniyah mungkin diterjemahkan Nasrani ya, agama Nasrani. Tapi kalau bahasa Arab orangnya Nasrani, kalau jamaknya Nasoro. Atau bisa juga disebut Al-Masihiyah, orangnya Al-Masihi. Kalau jamak ya Al-Masihiyun ya. Oke. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama menurut Allah itu Islam. Berarti Islam itu agama yang universal yang dibawa oleh seluruh nabi dari Nabi Muhammad, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Menariknya Pak, ketika Imam Thahawi menjelaskan definisi agama atau agama Islam ya, agama Islam itu agama yang ada di bumi dan di langit, satu-satunya agama. Dikatakan di sana wa huwa bainal ghuluwi wa taksir. Agama Islam itu moderat, tidak ghulu, tidak taksir. Apa bedanya ghulu dan taksir? Kalau ghulu itu sifat berlebihan, secara umum berlebihan ke arah kanan, Mbak. Kalau taksir itu berlebihan ke arah kiri. Artinya di sini ada prinsip moderasi yang dikembangkan oleh Islam. Islam agama yang tidak ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Nah, sehingga kalau kita hubungkan dengan risalah Islam At-Taqaddumi, hasil Muktamar Muhammadiyah keberapa Pak? Masih ingat atau enggak? Yang kemarin dia di Surakarta tahun berapa? 2022 Muktamar Muhammadiyah ke 48. Kok masih ingat Pak? Luar biasa. Nanti Muktamar Muhammadiyah ke 48 di Solo atau Surakarta. Di antara yang dihasilkan adalah Risalah Islam Berkemajuan atau Al-Islam At-Taqaddumi. Islam yang berkemajuan yang didakwahkan oleh Muhammadiyah. Di antara isinya yang paling penting di sana dijelaskan ada karakteristik Islam berkemajuan yang jumlahnya 5 atau al-khosais al-khamsu. Yang pertama mabniun ala tauhid. Islam yang berkemajuan itu harus didasari tauhid. Yang kedua aruju ilal Quran was sunnah, kembali pada Quran dan sunnah, yang mana ini sudah sejak awal menjadi jargonnya Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga ihya'ul ijtihad wa tajdid, mengembangkan ijtihad dan tajdid. Muhammadiyah tidak pernah berhenti melakukan ijtihad Pak, atau menutup pintu
istiad. Dan untuk merespon zaman yang semakin hari semakin berkembang ini Pak, harus dilakukan apa? Tajdid, yaitu pembaruan. Terus yang keempat, tanmiyah al-wasatiyah, mengembangkan prinsip moderasi dalam beragama. Ini yang nanti kita akan coba lihat bagaimana prinsip moderasi beragama dalam Muhammadiyah. Kemudian yang kelima, tahqiqu rahmah lil alamin, yaitu mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Ini sekedar contoh Pak ya. Wasatiyah, moderasi dalam sikap sosial. Ini sekedar contoh, enggak semuanya kita bahas karena waktu kita enggak cukup. Kita ambil yang pertama saja, tegas dalam pendirian, luas dalam wawasan dan luas dalam sikap. Kalau jenengan pahami ini secara dalam Pak, luar biasa. Tegas dalam pendirian artinya punya prinsip, iman dijaga, iman tidak boleh dicampur aduk dengan keimanan yang lain. Luas dalam wawasan, artinya tidak sebagaimana kata dalam tempurung. Nanti dalam konteks kita tentang perayaan Natal Pak, supaya kita luas dalam wawasan itu nggak cukup hanya belajar Quran dan hadis atau sunnah sahih, perlu juga baca Injil, baca Taurat itu. Artinya biar kita tidak satu perspektif. Dan ilmu ini yang banyak ditinggalkan Pak. Wong Al-Quran itu banyak mengkritisi keyakinan ahlul kitab. Berarti menunjukkan bahwasanya Islam itu wawasannya apa? Luas. Meskipun banyak umat Islam yang Pak? Melihat Bible sudah a priori ya, sudah takut. Karena memang Al-Quran dan Sunnah saja nggak paham. Saya belum paham kok apalagi ngaji Bible atau Injil. Ya. Tapi kalau kita ingin punya luas dalam wawasan, ya tidak hanya memahami tradisi kita, tapi juga tradisi di luar agama kita, misalnya tradisi Yahudi atau tradisi Kristen. Kalau kita luas dalam wawasan Pak, akan luas dalam sikap Pak. Misalnya dalam masyarakat, orang itu suka berdebat macam-macam itu, padahal semuanya kadang-kadang punya argumentasi. Kalau itu wilayah fikih gitu. Antara kunut subuh, baik yang kunut subuh maupun tidak Pak, itu sampai kiamat gak akan berhenti gitu. Tapi kadang-kadang masalah kunut menjadi perkelahian gitu. Kenapa? Karena dianggap ini antara surga dan neraka Pak. Padahal kunut itu dalilnya kan debatable Pak. Tapi jenengan harus memilih posisi, itu penting, memilih sikap gitu. Bukan artinya kunut boleh, nggak kunut ya boleh, yang nggak boleh nggak sholat subuh, itu betul Pak. Tapi ya salah juga itu. Kalau itu kan nggak mempunyai posisi gitu. Ngambil posisi itu penting gitu. Penting laris. Artinya kalau kita Muhammadiyah mengambil sikap tidak kunut, itu sudah betul. Tapi kita harus menghormati yang kunut gitu. Kalau di amal usaha Muhammadiyah ya jangan kunut. Jenengan sebagai warga Muhammadiyah yang baik ya sholat subuhnya nggak kunut. Tapi kalau kebetulan jenengan subuh di masjid non Muhammadiyah atau masjid umum, ikut sholat jamaah atau sholat sendirian? Ikut sholat jamaah meskipun imamnya kunut. Nah itu maksudnya itu. Kan artinya kita punya punya prinsip, mengambil sikap tetapi tidak menganggap yang lainnya salah atau sesatnya. Nah itu nanti diskusinya panjang. Topiknya kalau kunut saja secara khusus. Nah kemudian kalau kita lihat ya,
bagaimana fatwa-fatwa tarjih yang berkaitan dengan relasi hubungan dengan non-muslim? Itu sebenarnya sudah banyak, Pak. Baik di TJA jilid 1 maupun TJA jilid 2. Ini contoh ya, bergaul dengan non-muslim boleh atau tidak? Batas toleransi pergaulan bagaimana? Tamu non-muslim boleh kita persilahkan masuk ke rumah atau diusir aja, Pak? Kalau ada orang tua yang non-muslim, misalnya jenengan ditakdir orang tuanya non-muslim, jenengan baru masuk Islam ya, itu bagaimana? Perlu berbuat baik atau tidak? Melawat jenazah non-muslim, jenengan punya teman non-muslim meninggal, melawat jenazahnya boleh atau enggak? Hah? Ya mensolati? Kalau melawat boleh, tapi kalau mensolati tidak boleh. Kemudian mengucapkan selamat hari Natal, ini yang nanti kita akan coba kaji ya. Bantuan non muslim boleh atau enggak, Pak? Untuk masjid? Ya itu ya. Dan seterusnya ya. Kita coba lihat, Pak, ini yang paling penting saja. Yang pertama, prinsip pergaulan dengan non muslim itu bisa kita temukan dalilnya dalam surat Al-Hujurah ayat 13. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ini kan berarti seruan yang universal, tidak ya ayyuhalladzina amanu atau apa, Pak? Ya ayyuhal munafikun atau apa? Kafirun dan seterusnya ya. Ini artinya seruan umum untuk semua manusia tanpa melihat background, baik background agama, suku, ras, bangsa dan seterusnya. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sekalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku gitu. Menunjukkan kalau pluralitas, bukan pluralisme, itu sebuah apa, Pak? Sunatullah, sebuah apa? Sunatullah. Lita'arafu, supaya kita bisa berinteraksi, mengenal budaya bangsa lain atau umat lain. Tapi ditegaskan, ini artinya harus penting mengambil posisi. Ketika itu inna akramakum indallahi atqakum itu. Ada ta'aruf itu kan mengenal budaya, Pak. Tapi tetap mengambil apa? Posisi bahwasanya kita punya akidah, punya keimanan gitu. Oke. Kalau dalam konteks akidah dan ibadah, Pak, dalilnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Ini prinsip kita ya. Tidak boleh dicampur adukkan. Artinya keyakinan kita ya sesuai dengan agama kita, ibadah kita sesuai dengan keyakinan kita atau agama kita, tidak boleh dicampur adukkan. Tapi bagaimana kalau terjadi perdebatan? Karena pergaulan, berinteraksi dengan atau lintas agama itu terkadang apa? Memancing untuk melakukan diskusi, bahkan perdebatan. Nah, Al-Quran juga mengatur wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Kita dalam berdebat itu harus ada tujuannya, yaitu mencari kebenaran, sehingga debatnya harus ilmiah. Debat bukan untuk merendahkan, tapi untuk mencari apa? Kebenaran. Itu illa billati ya ahsan illal ladzina dzalamu minhum, kecuali kalau mereka melakukan apa? Kezaliman. Jadi prinsip-prinsip pergaulan dengan non muslim itu saling menghormati, penuh pengertian, toleransi, dan tidak mengintervensi dalam keyakinan dan ritual keagamaan dalam situasi tertentu yang mengharuskan kita untuk melakukan debat secara teologis diperbolehkan, tapi harus dilakukan dengan cara ilmiah dan argumentasi atau dengan cara argumentatif untuk mencari kebenaran, bukan apa? Untuk menghina keyakinan orang lain. Nah, kalau kita lebih perdalam, Pak,
muamalah duniawiyah hukumnya kita boleh berinteraksi. Dalilnya dalam surah Al-Mumtahanah, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum. Ini apa? Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kalau mereka tidak memerangi kita, tidak mengusir kita, ada perintah untuk apa? Antabarruhum. Kita dianjurkan untuk apa? Berbuat baik dan berbuat adil. Tapi kalau akidah dan teologi tadi, kita apa tadi? Tidak boleh mencampur adukkan. Dan ada perintah dalam Islam untuk mengklarifikasi apa Pak? Pandangan teologis ahlu kitab ini. Karena Islam kan juga agama apa? Dakwah. Maka satu-satunya kitab suci Pak yang mengkritisi. Tapi yang mengkritisi baik ya. Kitab sebelumnya itu Al-Quran. Al-Quran itu kan mengkritik dua kitab ahlul kitab Pak. Yaitu apa? Taurat dan Injil. Nah, ini contoh kritik Al-Quran ya. Ya ahlal kitabi la taghlu fid dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah engkau hulu berlebihan dalam beragama. Bagaimana sikapnya hulu? Wala taqulu 'alallahi illal haq. Ini kedudukan Isa Pak. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu. Ini artinya kritik terhadap apa? Doktrin apa? Trinitas. Bahwasanya keyakinan Trinitas yang beranggapan bahwasanya Allah itu apa? Esa atau tunggal tapi memiliki tiga oknum. Ada oknum apa? Bapak, Anak dan Ruhul Kudus Pak. Bukan ibu ya. Itu ada sebagian Kristen yang meyakini ibu ya, tapi itu sekarang sudah hampir tidak ada gitu. Maksudnya Siti Maryam atau Maria. Ya, Kristen sekarang itu trinitasnya ya Bapak, Anak, Ruhul Kudus, the Father, the Son, dan apa? The Holy Spirit ya. Innamal masihu Isa bin Maryam. Sesungguhnya Al-Masih itu Isa ibnu Maryam. Ditegaskan bukan ibnullah itu. Memang karena Isa itu diciptakan tanpa bapak. Sehingga Al-Quran harus sesuai dengan realita Pak. Secara umum orang itu nasabnya disandarkan kepada bapaknya atau ibunya? Bapaknya, tapi konteks Isa ibunya kan. Ini artinya Al-Quran harus konsisten berbicara sesuai dengan realita atau kenyataan, sehingga Isa itu nasabnya yang disandarkan pada Maryam Pak. Itu kalau Al-Quran. Meskipun nanti kalau jenengan baca Injil itu berusaha menelusuri genealogi Isa itu dari jalur Yusuf Pak. Yusuf itu tunangannya Maryam. Tunangannya apa? Maryam. Tapi masalahnya Yusuf itu kan tidak menghamili Maryam kemudian melahirkan Isa. Nah, dalam pandangan Al-Quran Maryam itu mengandung kenapa Pak? Mukjizat, bukan dari apa? Persetubuhan antara laki-laki dan perempuan itu. Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Artinya Isa itu ya kalimatullah, artinya diciptakan oleh Allah dengan kun fayakun. Tapi orang Kristen Pak memahami Isa itu ya kalimatullah. Kalimatullah itu firman Allah. Firman Allah itu qadim atau enggak? Tercipta atau enggak? Jangan pernah mikir gini atau enggak? Allah itu kan berfirman toh. Firman Allah itu qadim. Qadim itu sudah sejak ada dulu di zaman azali Pak, tidak tercipta. Atau muhdatsun atau tercipta. Kira-kira tercipta atau enggak Pak? Qadim atau hadis Pak? Itu berarti kalau itu qadim itu dalam pandangan Asy'ari Pak. Jadi kalam Allah ya
qadim, tidak tercipta. Kenapa kok dipahami tidak tercipta, Pak? Sesuatu yang muncul dari diri Allah itu tercipta atau enggak, Pak? Maksudnya sifat Allah. Kalam kan sifat Allah. Sifat dengan zat Allah itu zatnya saja yang kekal atau sifatnya juga kekal, Pak? Nah itu, Pak. Sifatnya juga kekal, berarti ada dua hal yang kekal, Pak. Zat sama sifat. Padahal Allah itu katanya Esa. Kok ada dua yang kekal? Nah itu perdebatan akidah, Pak. Makanya Al-Imam Asy'ari bilang as-sifatu laisat dzatan walahiyya ghairuha. Sifat itu bukan zat dan bukan selain zat. Bisa dipahami atau enggak? Sifat itu bukan zat, tapi juga bukan yang lain. Bisa dipahami atau enggak? Nah, tapi itu lebih baik enggak tahu lah, lebih aman nih, daripada nanti pusing gitu. Nah, artinya gini. Dalam pandangan orang Kristen, Yesus itu firman Allah atau logos, Pak. Logos. Kalau firman Allah berarti kekal bersama Allah. Makanya Yesus itu dilahirkan ya dari Tuhan Bapa, tapi tidak diciptakan. Tapi jenengan juga enggak mungkin paham bagaimana sesuatu itu dilahirkan kok tidak diciptakan. Umumnya sesuatu yang dilahirkan pasti diciptakan atau enggak, Pak? Diciptakan, tapi dalam kredonesia itu apa? Rumusan Trinitas di kota Nesia di Turki 325, Pak. Maksudnya 325 Masehi dirumuskan kredonesia atau akidah Trinitas. Tentang Yesus dikatakan Yesus itu maulud, dilahirkan, tapi ghairu makhluk, tapi tidak diciptakan. Nah, makanya jenengan nggak paham nggak apa-apa, lebih aman. Bagaimana kalau sesuatu itu dilahirkan kok nggak diciptakan? Umumnya yang dilahirkan itu diciptakan, karena ketika itu orang Kristen kan memahami Yesus itu logos itu firmannya Allah, berarti kekal. Tapi masalahnya dia muncul dari Tuhan Bapa gitu. Maksudnya dilahirkan dari Tuhan Bapa gitu. Tapi kalau maksud Al-Quran ketika Yesus disebut kalimatullah, itu maksudnya diciptakan dengan kalimat kun fayakun, menunjukkan Yesus itu tidak ada bedanya dengan Nabi Adam. Inna mathala Isa indallahi apa? Kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu apa? Kun fayakun gitu. Iya, maksudnya itu loh. Dalam konteks ibadah sebagaimana dalam surat Al-Kafirun ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kalau ini untuk masa akan datang, Pak. Wala antum abiduna ma a'bud. Tapi dipertegas bagaimana kalau masa lampau? Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud gitu. Artinya baik masa yang sudah lewat maupun yang akan datang, orang kafir tidak akan menyembah Tuhan kita sebagaimana kita juga tidak akan menyembah Tuhan mereka. Lah, ajaran pluralisme agama itu kan menyalahi ini, Pak. Menyalahi ini maksudnya apa? Kan agama ini supaya muncul toleransi, kita dianjurkan untuk apa, Pak? Pergi ke gereja, lihat apa? Misa, atau misa itu apa? Ibadah itu mingguan. Sekali-kali ya ikut doa gitu, selawatan. Kan itu yang menjadi masalah gitu loh. Kemudian makanya ditutup dengan lakum dinukum waliyadin gitu. Artinya toleransi itu tidak perlu sampai seperti itu ya. Sehingga Muhammadiyah pernah nggak mengirim kokam untuk
menjaga Natalan. Atau mungkin Muhammadiyah perlu untuk mengirim mubaleknya nanti tanggal 25 Desember supaya ngasih ceramah di gereja. Perlu atau enggak? Artinya itu toleransi beragama tidak harus ditunjukkan sampai semacam itu ya. Oke. Kemudian berikutnya kita lihat tentang hukum mengucapkan selamat hari Natal. Dalam fatwa tarjih ini ya, sebenarnya tarjih tidak memunculkan fatwa baru, tapi hanya menukil fatwa yang pernah dikeluarkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kenapa demikian? Kenapa Pak? Biar fatwanya lebih universal. Kalau MUI itu kan menaungi semua ormas, tapi kalau fatwa tarjih itu kan cuma intern Muhammadiyah itu. Dan ketika mengeluarkan fatwa ini Muhammadiyah juga berkontribusi Pak. Yaitu salah satu tokoh Muhammadiyah siapa? Yang dulu pernah menjadi ketua MUI. Enggak. Hamka itu dulu pernah diminta menarik fatwa tentang ketidakbolehan mengucapkan selamat hari Natal. Tapi yang dipilih Hamka apa? Lebih baik mengundurkan diri. Jadi antara fatwa MUI, sebelum MUI memberikan fatwa Pak, ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, umat Islam diperbolehkan untuk kerjasama dan bergaul dengan agama-agama lain dan masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah keduniaan. Sebagaimana tadi ya sudah kita bahas. Kalau interaksi sosial tidak ada kaitannya dengan apa? Ibadah dan akidah tidak apa-apa. Yang kedua, umat Islam tidak boleh mencampur adukkan agama dengan akidah dan peribadahan agama lain. Dalilnya apa? Surat Al-Kafirun tadi. Artinya kita nggak boleh, misalnya tadi apa Pak? Selawatan ibadah atau enggak tuh? Untungnya kok selawatan itu loh. Kalau selawatan Allahumma sholli ala Muhammad ya ibadah. Nah semacam itu bagaimana kan itu? Kalau dicampur adukkan. Dulu ada wacana Pak, ketika dulu sipilis itu, pluralisme agama itu lagi marak-maraknya kan. Bagaimana kalau umat beragama ini gantian? Maksudnya gantian apa? Umat Islam Jumatannya di gereja, orang Kristen apa ibadahnya ya di masjid kan. Itu kan dulu pernah diwacanakan semacam itu ketika dulu gencar-gencarnya apa Islam liberal itu. Kemudian yang ketiga bahwa umat Islam harus mengakui kenabian dan kerasulan Isa al-Masih bin Maryam. Artinya Isa itu hanya Abdullah wa Rasuluhu, tidak pernah menjadi Ibnullah atau Tuhan anak. Dalam pandangan Kristen Pak, Isa itu kalimatullah atau logos. Berarti kalau logos ya kekal, ya Allah itu sendiri, karena dia apa? Kalimat Allah. Kalimat itu, firman itu kan ya kekal bersama zatnya gitu. Bersama apa? Zatnya. Tapi karena Nabi Adam itu melakukan dosa dengan memakan apa? Pohon larangan atau pohon apa? Khuldi, itu diturunkan ke bumi. Setelah itu Adam mewariskan dosa apa? Warisan. Setiap keturunan Adam punya dosa warisan. Dosa warisan ini tidak bisa ditebus kecuali melalui Allah sendiri. Sebagai bentuk kecintaan Allah kepada hambanya, maka Allah rela mengutus anaknya turun ke bumi, kemudian apa Pak? Menjadi manusia biasa. Itulah Yesus Kristus. Siapa yang percaya pada juru selamat ini, maka dosanya akan diampuni. Kira-kira keyakinan mereka semacam itu Pak ya?
Pengetahuan saja, nggak usah jenengan yakini loh. Nah, jadi masalah itu sekedar dengar aja, nggak perlu dimasukkan ke dalam hati itu diyakini ya. Kenapa Pak? Walakawat. Kemudian barang siapa berkaitan bahwa Tuhan itu lebih dari satu, Tuhan mempunyai anak dan Isa itu adalah anaknya apa? Kafir. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha apa? Tsalitsu tsalatsa itu. Sehingga dalam Islam tidak boleh meyakini kalau misalnya Yesus Kristus itu anak Allah. Islam mengajarkan bahwa Allah itu satu, maksudnya apa? Isa itu, Ahad itu. Sebagaimana dalam surah Al-Ikhlas. Yang keenam, Pak, ini yang penting, Pak. Bagaimana kalau berkaitan dengan sesuatu yang syubhat? Syubhat itu lebih baik dihindari atau dilakukan? Dihindari, Pak. Itu. Nah, dari 6 pertimbangan itu, Pak, Majelis Tarjih, MUI mengeluarkan fatwa, Pak. Maka Majelis Ulama Indonesia memfatwakan, pertama, perayaan Natal di Indonesia meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa, akan tetapi Natal itu tidak dapat dipisahkan dari soal-soal yang diterangkan di atas. Yang B, Pak, mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram. Ini artinya toleransi kita tidak harus dilakukan semacam itu, Pak. Nanti jenengan rombongan ikut apa? Natal bersama, dikoordinir lagi. Itu haram bukunya. Ya jaga, dilihat, Pak. Jaga kepentingannya apa? Mereka membutuhkan atau tidak, sejauh mana apa? Membutuhkannya. Tapi kalau sekedar jaga saja sebenarnya enggak masalah gitu. Ya. Tapi kalau terlalu berlebihan, Pak, itu kan apa, Pak? Malah yang dimusuhi, dicurigai kan umat Islam, seolah-olah umat Islam itu semuanya apa? Teroris. Sehingga yang jaga itu yang lebih curiga ya Islam itu. Maksudnya yang dicurigai kan yang umat Islam. Tapi kalau jaga saja sebenarnya nggak apa-apa. Tapi apakah, makanya Kokam pernah atau enggak, Pak, dikirim untuk jaga gereja? Enggak toh. Yang C, agar umat Islam tidak terjerumus kepada yang syubhat dan larangan Allah, dianjurkan untuk tidak mengikuti perayaan Natal itu. Maksudnya tadi jenengan punya teman sebagai bentuk toleransi ikut perayaan Natal di gereja itu. Haleluya. Dari fatwa itu khususnya poin B, mengikuti perayaan Natal haram hukumnya, Pak. Haram. Kalau jaga, seberapa penting atau seberapa kita dibutuhkan untuk jaga gitu. Sedang mengucapkan selamat Natal dapat digolongkan pada poin C. Maksudnya apa? Syubhat. Syubhat itu lebih baik apa? Dihindari. Dan juga kalau jenengan mengucapkan, apa kepentingannya, Pak? Pejabat tidak, kecuali kalau jenengan pejabat pejabat publik ya. Yang kedua, ada yang mau ikut nyalek atau enggak? Ya kalau kita enggak punya Pak, pejabat bukan kepentingan, enggak punya, ngapain mengucapkan selamat hari Natal? Nanti pasang status WA selamat hari Natal gitu. Artinya itu sesuatu yang syubhat dalam pandangan Muhammadiyah, dalam pandangan tadi Majelis Ulama Indonesia. Tapi kalau misalnya pejabat mengatakan ucapan selamat hari Natal, jangan sekali-kali langsung cepat memvonis, oh ini neraka, juga enggak semacam itu. Atau ini sudah kafir, itu enggak boleh, Pak, mengkafirkan seseorang, apalagi hanya lantaran mengucapkan selamat hari Natal.
Oke. Berikutnya bagaimana kalau makanan hari Natal, Pak? Makanan itu dilihat dulu ya. Kenapa? Nah itu boleh atau enggak? Ya dilihat dulu makanannya bagaimana. Kalau makanannya halal ya halal, kalau haram ya haram. Yang kedua, makanannya harus disembelih atau tidak. Nah ini yang hewan yang disembelih itu nanti pembahasannya di belakang. Kalau roti ya halal, telur dan seterusnya yang nggak perlu disembelih. Kemudian makanannya ini di mana dulu? Jenengan diundang pas misa bersama itu, atau di rumahnya, atau diteri mau. Tapi kalau misalnya jenengan diundang ke gereja gitu untuk makan-makan, sebaiknya tidak datang gitu. Kalau diteri boleh. Kalau diteri ayam gimana, Pak? Atau daging sapi? Boleh atau enggak? Ayam. Maksudnya ada ayam, ada apa, Pak? Daging sapi misalnya. Boleh atau enggak itu? Tergantung ya. Soalnya kalau ayam ada dua kemungkinan, dia menyembelih sendiri atau beli di pasar. Tapi kalau daging sapi itu identifikasinya cukup mudah, Pak. Cukup mudah. Boleh diwi. Kalau boleh diwi mesti rame, Pak. Misalnya kalau tetangganya loh. Yang menjadi agak hati-hati itu yang daging ayam, Pak, gitu. Dilihat itu menyembelih sendiri atau beli di pasar. Ya tanya itu. Tapi sebenarnya, Pak, sebenarnya sesembelihan ahlul kitab itu perdebatan, Pak. Sebagian ulama membolehkan, sebagian tidak, Pak. Tapi justru jumhur ulama membolehkan. Kenapa? Dalilnya surah Al-Ma'dah, Pak, ayat 5. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum. Dan makanan-makanan ahlul kitab halal bagimu. Ini kan makanan, Pak. Makanan itu apakah harus sesuatu yang disembelih, Pak? Atau sesuatu yang disembelih termasuk makanan? Yang benar termasuk sesuatu yang disembelih. Soalnya ada yang memahami wa ta'amul ladzina utul kitaba itu ya makanan, bukan sesuatu yang disembelih. Tapi to'am itu sebenarnya lebih umum. Nah, dari ayat ini kalau jumhur ulama memahami halal, Pak. Kenapa? Karena ahlul kitab itu secara akidah itu memiliki kedekatan dengan agama Islam, kan? Yahudi pengikutnya Nabi Musa, Kristen pengikutnya Nabi Isa. Tuhannya itu memiliki kesamaan, apalagi Yahudi. Yahudi itu monoteisme, Pak. Monoteisme itu agama tauhid. Dalam Yahudi itu dia bilang Shema Yisrael, Adonai Ilahino, Adonai apa? Echad. Shema Yisrael, Isma ya Israel. Dengarlah wahai bangsa Israel. Adonai itu Tuhan kita. Adonai Ilahino, maksudnya Adonai itu Tuhan atau Tuhan, itu Tuhan kita. Adonai Echad. Echad itu ahad. Artinya apa? Agama Allah itu satu. Tapi kalau Kristen itu meskipun agama apa, Pak? Agama yang ada hubungannya dengan Nabi Isa dan Ibrahim itu agak beda sendiri, Pak. Karena dia meyakini 3 Trinitas. Tapi Allahnya Kristen, Yahudi dan Islam ini kan memiliki beberapa kesamaan. Maksudnya kedekatan.
meskipun secara apa Pak, detailnya berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, ahlul kitab itu sebenarnya dalam ajaran Taurat dan Injil, hewan itu kalau mau dimakan dianjurkan untuk disembelih. Beda dengan agama yang lain. Maksudnya sapi itu mau dikonsumsi tidak harus disembelih. Tapi kalau ajaran Taurat dan ajaran Injil, Pak, itu harus disembelih gitu. Orang Yahudi saja itu punya makanan halal, Pak, namanya kosher. Kosher itu makanan halal, itu lebih ketat daripada Islam. Kalau hewan berkuku saja itu haram dalam pandangan orang Yahudi gitu. Kalau Kristen itu sebenarnya ada kemiripan, Pak, tapi Kristen itu kadang agak melebar, Pak, atau mungkin liberal sedikit gitu. Babi dalam Taurat itu babi haram, Pak. Tapi sama LAI itu maksudnya bukan babi ternak yang haram, itu ditambahi babi kemudian muncul kata hutan. Beda enggak, babi dengan babi hutan itu bedanya jauh atau enggak, Pak? Tong sedikit saja. Maksudnya gini, yang haram itu babi hutan. Kalau umumnya babi sekarang apakah semuanya babi hutan, Pak? Diternak, berarti kalau diternak halal. Tapi kalau babi hutan haram. Akhirnya dulu babi ditambahi hutan. Ketika ditanya bedanya babi tambahan hutan, babi dengan babi hutan, itu perbedaannya jauh atau dekat, Pak? Enggak, ini loh, babi dengan babi hutan, tambahan babi hutan itu perbedaannya jauh atau dekat? Dekat. Dan sekarang orang dengan orang hutan perbedaannya jauh atau dekat? Enggak ada. Oke. Yang kedua, pandangan kedua ya, itu haram, Pak. Kenapa haram? Dipahami ahlul kitab di zaman Nabi dengan zaman sekarang apa? Berbeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sehingga setelah turunnya ayat ini apa, Pak? Status ahlul kitab itu dianggap melenceng, Pak. Nah, dari dua pandangan itu, Pak, Majelis Taklim lebih cenderung kepada pandangan kedua. Dengan pertimbangan apa? Saddu adzari'ah. Saddu dzari'ah itu memblokade jalan yang menuju kerusakan. Kaidahnya yang paling umum Bapak, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Meninggalkan kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Kalau jenengan makan sesembelihan mereka, Pak, itu ada maslahat atau enggak? Sebenarnya ada maslahat atau enggak? Ada apa maslahat apa? Maslahat warak kenyang itu. Tapi jenengan meninggalkan sesuatu yang syubhat, itu lebih maslahat atau tidak? Lebih maslahat, meskipun jenengan yuk getun mesinnya. Termasuk fatwa tarjih, Pak. Telur ya, telur yang dibuat apa? Buat sesajen itu loh. Telur itu kan enggak disembelih tuh. Enggak perlu disembelih. Dalam fatwa majelis tarjih, Pak, makanan baik yang disembelih maupun tidak yang digunakan untuk berhala atau sesajen lebih baik tidak dimakan. Pertimbangannya apa? Saddu dzari'ah. Padahal wong sing ngarit itu, Pak, nemok ndok takir itu saweneng, Pak. Hah? Langsung disai gak boleh, Pak.
Hah? Kalau ada orang yang bikin takir ada ndoknya itu bahkan yang diambil ndoknya. Tapi kalau fatwa tarjih itu saja syubhat, Pak. Kenapa? Karena ditujukan untuk selain Allah. Berat ya berarti Muhammad ya. Mungkin sekian karena waktu kita apa? Sudah mau jam 9. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Monggo, Pak. Nggih. Gimana? Ya. Oke. Bagaimana memahami itu? Jadi memahami itu harus melihat sababun nuzul. Sababun nuzul ya. Kapan turunnya dua ayat ini? Mana yang lebih dahulu gitu. Bagi ulama yang tidak membolehkan, Pak, dianggap ayat wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum itu turunnya lebih dahulu. Lebih apa? Lebih dulu. Artinya ketika itu umat Islam memiliki kebebasan untuk makan makanannya ahlul kitab itu. Ini di masa-masa awal ya. Tetapi berikutnya, Pak, turun ayat laqad kafarul ladina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh kafirlah orang-orang yang memiliki keyakinan sesungguhnya Allah itu satu di antara yang tiga. Ayat ini turun belakangan. Dan ayat ini dibilang ucapannya laqad kafara, laqad dan sungguh betul-betul kafara telah kafir alladzina qalu, mereka yang memiliki pandangan mengucapkan innallaha tsalitsu tsalatsah, ditegaskan wa ma min ilahin illa ilahu wahid, yang namanya Tuhan itu ya hanya satu gitu. Nah, ayat ini turun di masa berikutnya, Pak. Artinya Islam itu kan dalam memberikan respon terhadap persoalan itu tidak langsung apa, Pak? Tanpa sebuah proses itu loh. Dia ada proses gradual, Pak. Sedikit demi sedikit. Tidak langsung spontanitas. Bagaimana minuman keras juga ada 3 marhalah itu, Pak. Ada 3 apa? Masa itu sampai berakhir diharamkan. Dulu sahabat itu apa? Hanya kan pertama kali khamar itu ada manfaat, ada mudarat, tapi lebih baik dihindari. Artinya tetap ada manfaatnya. Kemudian Ali bin Abi Thalib sholat subuh baca Al-Kafirun enggak selesai kan, sehingga turun apa? Ya ayyuhalladzina amanu apa la taqrabus shalah wa antum apa? Sukara. Artinya kalau mau sholat nggak boleh mabuk, selain sholat ya boleh-boleh saja. Sampai apa? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Coba termasuk amal syaitan. Fajtanibuh, disuruh apa? Meninggalkan. Artinya kan ada sebuah proses. Nah, dalam ayat ini pertama Nabi Muhammad itu apa? Diberikan leluasa untuk berinteraksi kepada ahlul kitab, termasuk mengkonsumsi makanan mereka yang makanan ini apa, Pak? Sembelihan gitu. Itu di masa awal-awal. Tapi di masa berikutnya ada prinsip yang tegas yang berkaitan dengan keyakinan. Al-Quran menyatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Nah, ketika sudah dikafirkan oleh Al-Quran, ya berarti makanannya hukumnya haram. Ini pandangan bagi mereka yang berpandangan apa?
Makanan ahlul kitab apa? Haram. Tapi kalau jumhur ulama Pak, pendekatannya tidak mana yang lebih dulu, mana yang belakangan. Berarti wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum, itu ya umum, itu ya umum. Tapi hukum itu kan sesuai dengan situasi dan kondisi Pak. Fatwa semacam ini kalau jenengan hidup di negara barat Pak, yang secara umum non muslim lebih dominan, itu berat atau enggak Pak? Berat gitu. Tapi kalau di Indonesia jenengan mayoritas muslim, enggak dapat makanan ahlul kitab, gak apa-apa, tonggone akeh sing muslim. Ya mungkin pertimbangannya majelis tarjih juga semacam itu Pak, menggunakan apa? Metode sadu dzari'ah. Sadu dzari'ah itu kan sesuatu itu kan sebenarnya belum haram Pak, hanya berpotensi pada keharaman atau kerusakan gitu. Sehingga apa? Sesuatu yang mau menuju kerusakan atau keharaman itu di blokade. Itu namanya apa? Sadu dzari'ah. Itu. Sehingga dalam fatwa tarjih makanan ahlul kitab itu ya langsung di-cut, berarti lebih baik ditinggalkan gitu. Meskipun ada perbedaan gitu. Mungkin itu ya, yang lainnya ada atau enggak ada ya? Cukup. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.